what political will you be throwing your weight behind any of the political parties or processes while you're here? Tengku Mentro, kami ingin mengetahui pendapat Tengku Hasan Ditiro setelah melihat kondisi Aceh pada hari ini. Terima kasih. Pak Malik, saya ingin bertanya, saat ini Anda termasuk dengan Tengku Hasan Ditiro adalah orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan Aceh sebelumnya. Tapi hari ini Anda duduk di depan Garuda Indonesia, di depan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Sedangkan nama keturunannya, Karim Michael Tiro, tidak terdengar. Pertanyaan saya, apakah nanti ketika Hasan Ditiro tiba waktunya pergi, dideklarasikan pada Desember 76. Sekarang sudah damai. Naskah deklarasi itu akan dicabut. Deklarasi perjuangan akan dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mentro, yang kami hormati Pak Wakil Gubernur, Pak Dr. Jani, rekan-rekan media cetak elektronik, kesempatan barangkali untuk mengetahui lebih jauh hal-hal yang terkait dengan kepulangan Wali Nanggro hari ini. Untuk itu secara tertib mohon berkenan barangkali teman-teman pers untuk menanyakan hal-hal yang diperlukan, atau sebelumnya mungkin Pak Wagub ada hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Langsung saja, silakan. Ditujukan nanti kepada siapa begitu untuk mengetahui lebih jauh. Silakan. Ada mic. Siapa mengambil kesempatan? Silakan. Sebutkan nama dan dari media apa lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tengku Malik, Tengku Mentro, kami ingin mengetahui pendapat Tengku Hasan Ditiro setelah melihat kondisi Aceh pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekaligus nanti Mentro akan jawab, atau Pak Wagub. Silakan. Dari mana? Ya, saya Hera dari Metro TV. Pak Malik, saya ingin bertanya, saat ini Anda termasuk dengan Tengku Hasan Ditiro adalah orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan Aceh sebelumnya. Tapi hari ini Anda duduk di depan Garuda Indonesia, di depan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Simbol apa yang coba Anda terangkan di situ? Kemudian yang kedua, selain ke Aceh, Anda juga melalui perjanjian Helsinki juga mengakui bahwa Aceh adalah bagian dari Indonesia. Apakah ada rencana dari Tengku Hasan untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia atau ke Istana Negara misalnya? Terima kasih. Lanjut, barangkali satu orang lagi dulu supaya nanti bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya coba untuk menjawab pertanyaan tadi mengenai bagaimana tanggapan Wali setelah tiba di Aceh. Sebenarnya rindu Wali pada Aceh dan umat Aceh ini cukup luar biasa. Sejak 30 tahun beliau di luar, pikirannya selalu di Aceh dan kapan akan pulang. Jadi tadi waktu kami terbang meliwat Selat Melaka dan masuk ke pantai Sumatera, saya bilang, Tengku, itu Sumatera. Belum sampai lagi Aceh, sebentar lagi, saya katakan sama beliau. Jadi beliau sering-sering melihat di jendela. Nah, sesudah itu tiba kita di perbatasan Aceh Sumatera, dan saya bilang inilah Aceh sekarang ini cukup. Jadi dia cukup
terharu. Oh, itu Aceh katanya. Iya, itu. Indah negeri itu katanya. Terus lihatnya di jendela lagi. Kapan kita tiba? Saya bilang kira-kira tidak lama lagi, tidak sampai 1 jam. Ya, di waktu itu beliau itu sering-sering matanya menjenguk ke jendela. Apabila pesawat melintas Gunung Raya, syukur di waktu itu pemandangan cukup bersih. Dari jauh kita lihat Pulau Sabang, kemudian Banda Aceh. Beliau seolah-olah tidak sabar lagi. Kapan turun katanya? Sebentar lagi Wali. Dan kemudiannya sudah tiba di bandara dan kami bermotorcade ke Masjid Baitur Rahman. Beliau itu keluar air mata bila melihat saudara-saudara umat Aceh menunggunya di pinggir-pinggir jalan. Rasanya kalau bisa mau diturun menemui rakyat. Kemudian waktu kami sampai di Masjid Raya begitu ramai orang. Begitu juga perasaan beliau lebih terharu dan berlinang air matanya saya lihat. Waktu beliau jalan untuk naik pentas, walaupun umur beliau dalam keadaan begitu, seolah-olah beliau masih 30 tahun lebih muda, mau maju ke depan. Tapi saya memimpin beliau itu. Begitulah keadaan beliau, cukup terharu, sedih, keluar air mata bila melihat umat Aceh yang begitu berduyun-duyun menunggu ketibaan beliau. Jadi alhamdulillah dengan berkat doa kita semua, kiranya rindu beliau pada Aceh selama 30 tahun ini, hari inilah beliau mendapat suatu hiburan yang tidak dapat dibayangkan gembiranya. Dan mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang ini beliau akan melihat kampungnya dan di mananya mungkin akan bertemu juga dengan family, begitu juga dengan sahabat handai, orang-orang yang tadinya dulunya masih muda bersama-sama beliau di dalam gunung. Memang terharu saya sendiri, saya lihat keadaan di hari ini. Ya. Kemudian pertanyaan Anda mengenai sekarang kita sudah ada di Kuruda di sini. Ini kan sekarang kita kan sudah berdamai dengan pihak RI, dengan pemerintah di bawah pimpinan Presiden SBY dan JK. Memang suasana politiknya sudah berubah. Dan sebenarnya bagi kami orang Aceh itu yang kami harapkan, bahwa Aceh ini janganlah dilupakan. Aceh ini haruslah diperhatikan, dan apa yang kekurangan ataupun yang diidamkan oleh orang Aceh selama 60 tahun ini diberikanlah. Tadi pertanyaan yang lain itu mengenai ke Jakarta, berjumpa dengan Pak Presiden dan Pak Wapres. Itu memang sebenarnya niat hatinya ada, tetapi di dalam hal ini kita lihatkan juga
kondisi-kondisi beliau dan waktu. Karena kita semuanya maklum bahwa seperti tadi saya bilang dengan teman-teman, beliau itu sewaktu keluar dari tanah Aceh, mengembara dalam hijrah berjuang di luar negeri, umurnya di waktu itu 53 tahun, masih muda kita lihat dan tegap orangnya. Tetapi waktu begitulah berlalu, seolah kita tidak sadari bahwa sudah berpisah dengan kampung halaman dan rakyat Aceh, daerah Aceh ini selama 30 tahun. Beliau pulang ke Aceh di atas rahmat Allah dan doa-doa kita semua, di dalam umurnya lanjut. Namun demikian, secara fisik saya lihat masih tegap. Kalau soal semangat, seolah-olah beliau itu masih 30 tahun yang belakangan. Begitulah keadaannya. Ya, beliau itu memang selalu meninjau, mengikuti segala perkembangan politik di Aceh, di Indonesia, dan di dunia. Setiap hari beliau membaca Herald dan lain-lain koran yang besar di dunia ini, juga menonton TV skalanya. Dan di dalam keadaan Indonesia sekarang di bawah pemerintah yang ada sekarang ini, memang kita lihat semua perubahan memang jauh lebih baik daripada yang dulu-dulu. Dan buktinya itu bahwa Aceh sesudah di dalam konflik bersenjata yang kepanjangan selama 30 tahun dengan korbannya begitu besar dan juga banyak merugikan uang dalam masalah operasi, tetapi karena Indonesia di dalam pemerintah sekarang ini demokrasi sudah lebih menonjol dan banyak keadaan-keadaannya lain sudah mulai membaik. Dan dengan ini juga konflik yang begitu lama yang seolah-olah kita pikirkan tidak akan berakhir, tetapi dengan hanya kira-kira 5 kali ronde perundingan, konflik selesai. Dan kita sekarang bertemu di sini. Saya sendiri sudah 3 tahun ulang-alik ke sini, dan di hari yang berbahagia ini wali sendiri yang menginjak kaki di negara kita ini. Apakah kepulangan wali hari ini ada hubungannya dengan strategi pemenangan pemilu 2009 oleh Partai Aceh? Itu sebenarnya bukan itu. Itu terpisah hal itu. Wali ini adalah hanya, memang sudah lama tadi sudah saya bilang rindu ke Aceh, tetapi itu keinginan hatinya, itu permintaannya sendiri. Sebenarnya kami sampaikan bagaimana ya, terlalu stres karena untuk menyusun perencanaan untuk beliau pulang, karena boleh dikatakan di dalam waktu yang begitu pendek beliau mengambil keputusan saya akan pulang, begitu. Menurut izin dua rote kadang nak dari jadi Medan dari ya Andirum. Tengku Malik, saya Arif dari Aceh Independen. Dari Aceh Independen. Ini Tengku Malik. Setelah perdamaian kan Tengku Wali sendiri mendeklarasikan GAM pada 76 Pak Kesimbai mana? GAM dideklarasikan pada Desember 76. Sekarang sudah damai. Naskah deklarasi itu akan dicabut tuh. Deklarasi perjuangan kan akan dicabut. Nah, itu aja tuh.
Itu Oke. ya sudah. Biar sekaligus tidak terlalu apa, biar sekaligus saja. Dari Tempo, Serambi, satu lagi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari KBR Antero. Saya mau tanya kepada Pak Malik. Setelah tiba di Aceh ini, apakah ada niat Wali untuk menetap di sini selamanya, khususnya di Meligo ini? Yang kedua, bagaimana tanggapan Wali terhadap rancangan draft kanun Wali Nanggro yang pernah digagas oleh DPR Aceh itu? Terima kasih. Izin Wali biar tiga jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masa perjuangan 30 tahun yang lalu, sampai saat ini yang terdengar hanya nama Hasan Ditiro sebagai kepala, sedangkan nama keturunannya Karim Michael Tiro tidak terdengar. Pertanyaan saya, apakah nanti ketika Hasan Ditiro tiba waktunya pergi, apakah ada cerita tentang kelanjutan perjuangan ini atau tidak? Secara politik, tidak seperti dulu maksudnya. Izin satu lagi dari Jepang. Nama saya Ati dari Harian Jakarta Post, ingin mengetahui saja tanggapan terhadap kekhawatiran sedikit sebagian yang saya dengar di kota akan kekhawatiran tentang soal keamanan di masa depan. Apakah kepulangan beliau ini akan memicu aspirasi kemerdekaan sedikit dari kalangan pendukung Partai Aceh khususnya? Terima kasih. Saya pikir cukup dulu, mohon berkenan. Saya rasa banyak soal-soal ini yang soal-soal tanya-tanyakan itu langsung ada kaitan dengan perdamaian dan isi daripada MOU Helsinki. Jadi segala apa yang masa lalu itu sudah tidak ada lagi yang kita bicara ini sekarang, dan juga kita hadapi masa akan datang adalah sesuai dengan apa yang tercantum di dalam MOU Helsinki itu. Sudah. Masih ada? Pak, tadi nggak jawab. Niatnya ada nggak niat Wali tinggal di menetap di sini sama yang Masih ada ingin menetap barangkali? Gini, soal menetap itu memang selalu di dalam nur hatinya, ya. Itu nantilah biar beliau juga yang memutuskan kalau sudah di sini. Satu lagi. Oh ya. Ya, mengenai draft rancangan kanun sebenarnya kami belum baca, apalagi kalau Wali sendiri. Ya. Ya, Karim itu memang pewaris daripada Wali sebenarnya. Tidak, itu hanya adalah apa ini orang-orang yang propaganda orang saja itu sebenarnya. Ya. Nah, nanti dulu. Saya sendiri yang begitu rapat dengan Wali, saya tidak pernah mendengar ceritanya macam Anda katakan itu. Ya, Anda tidak pernah. By BBC London, please. Hi, Lucy Williamson, BBC News. Pak Malik Mahmood, can I ask you, are you going to be throwing your weight behind any of the political parties here while you're here? Can you? Are you going to be throwing your support behind any of the political parties while you're here? Oh, you mean Wali? What political, will you be throwing your weight behind any of the political parties or processes while you're here? Okay, and this is not the time for campaigning or election, so yeah,
everybody have the right to support wherever they wish. That's it. Will you be doing that in the future? I would not say it now. Yeah? No, as I said, future is future. Present is present. And we will talk about it in the future anyway. Not tomorrow. Oke, thank you. Terima kasih rekan-rekan. Kalau memang tidak ada lagi, kita akhiri Pak Wagub. Oh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Syarifah Khadijah, utusan dari seluruh Inang Balai daerah Istimewa Aceh. Saya pertama kali ingin bertanya kepada Mudro Malik, karena kita perjuangan ini kan udah berapa puluh tahun. Sesudah itu, apakah sesudah sekarang udah damai Aceh ini, apakah ada perubahan pertama kali pihak data tentara yang tidak terlihat, ataupun ini Inang Balai, ataupun anak-anak yatim terlantar, apakah ada perubahan sudah pemilu 2009? Itulah dari saya, Mudro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu persoalan itu memang menjadi persoalan kita dan kewajiban kita untuk memikirkan bagaimana cari jalan untuk membantu. Tetapi apapun masanya akan tiba dan kita usahakan untuk melepaskan kita punya tanggung jawab kita. baik. Untuk atas nama pemerintah Aceh, mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Pak Wagub. Silakan Pak. Terima kasih. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, sebagaimana telah pernah kami sampaikan bahwa pada hari ini kepulangan Dr. Tunku Hasan Muhammad Ditiro ke Aceh, yang pertama sebagai termasuk tamu pemerintah daerah, dan kemudian yang paling penting sebenarnya beliau adalah yang telah menyetujui dan mendorong proses perdamaian di Aceh. Dan sebagaimana kita ketahui, kemarin Pak Atisari dapat Nobel, dan kebetulan hari ini Tunku Muhammad Hasan Ditiro pulang ke kampung halamannya tempat beliau dilahirkan. Oleh karena itu, kepulangan beliau kita harapkan akan memperkuat proses perdamaian di Aceh tentunya. Dan tadi sudah kita dengarkan dari Tunku Malik Mahmud bahwa bagaimana semua pihak di Aceh dan juga di tingkat pemerintah pusat diharapkan akan dapat konsisten mempertahankan perdamaian dan memberikan keadilan kepada masyarakat Aceh. Inilah yang kita inginkan. Kemudian pemerintah Aceh sendiri saat ini melalui APBA-nya banyak membuat program-program untuk memperkuat perdamaian. Termasuk kita mulai tahun ini menempatkan dana juga untuk program reintegrasi Aceh, yang merupakan ini bahagian daripada MOU Helsinki. Dan di samping itu pemerintah daerah juga memberikan beasiswa secara besar-besaran kepada anak-anak yatim termasuk korban konflik dari semua pihak, tidak kita bedakan, dan sudah di-launching oleh Pak Gubernur beberapa waktu lalu di Meligo, Aceh. Di samping itu program sektor agro seperti perkebunan sawit, coklat, karet, dan lain-lain juga kita prioritaskan untuk masyarakat miskin yang di dalamnya kebetulan sebahagian adalah korban konflik. Ini kita harap merupakan strategi yang baik untuk kesejahteraan perekonomian di masa yang akan datang, dan kita harapkan kepulangan wali ini tidak perlu dipolitisir dan tidak perlu dikhawatirkan. Saya kira kondisinya pada hari ini aman, dan mudah-mudahan selama wali di sini khususnya dan selamanya tidak ada konflik, tidak ada hal-hal yang dapat merugikan perdamaian. Dan pemerintah Aceh menyambut gembira, masyarakat Aceh juga menyambut gembira dengan harapan akan semakin memperkokoh perdamaian di Aceh. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih.